Dari izin tetap ini Pak, nanti ada sidang pakar lagi izin tetap. Nanti setelah itu ada lagi sidang pleno izin tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk sahabat Sinar Tani dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk bincang-bincang dengan mitra kerja Sinar Tani. Saat ini kita kedatangan Pak Hari Purhandoyo. Pak Hari Purhandoyo ini adalah seorang konsultan pupuk dan pestisida. Dia sudah bergelut cukup lama gitu ya di soal perizinan pupuk dan pestisida. Nanti kita akan banyak bicara dengan Pak Hari bagaimana sebenarnya proses untuk seorang produsen bisa mendapatkan izin edar pupuk maupun pestisida gitu ya. Karena beliau sudah cukup berpengalaman. Nanti sahabat Sinar Tani pun yang punya produk pupuk atau pestisida yang ingin meminta ingin tahu lebih banyak, nanti juga bisa berkonsultasi. Mungkin nanti di akhir bincang-bincang kita Pak Hari akan memberikan nomor handphonenya. Bisa kan Pak? Nomor rekening? Nomor rekening. Nanti kalau sudah selesai konsultasi baru dikasih nomor rekening Pak Hari. Ya, alhamdulillah. Nah, kita akan banyak bincang-bincang soal itu. Namun sebelum kita lebih detail, kita ingin tahu apa sih sebenarnya yang Pak Hari kerjakan untuk membantu produsen pupuk maupun pestisida gitu ya. Bisa diceritakan Pak Hari. Oke, gitu. terima kasih waktunya Pak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya memperkenalkan diri, saya Hari Purhandoyo. Kami konsultan perizinan pupuk dan pestisida di Kementan. Kami sudah membantu perusahaan mendapatkan izin edar sejak tahun 2006. Sekarang 2025 berarti kami sudah 19 tahun membantu perusahaan mendapatkan izin edar baik pupuk maupun pestisida. Mungkin, nah, servis kami nih. Jadi, apa yang sebenarnya dikerjain Pak ya, gitu ya, bagi oke, produsen pupuk atau pestisida yang pingin yang pingin mendapatkan kemudahan perizinan itu Pak. Jadi begini Pak Yuli. Kami memberikan servis yaitu tadi Pak ya, satu membantu perizinan pupuk dan pestisida. Kita juga membantu untuk SNI anorganik pupuk-pupuk tertentu. Kita juga membantu sertifikasi organik. Kita juga membantu seandainya ada perusahaan mau mengurus TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Kita juga membantu seandainya ada perusahaan yang ingin melakukan trial atau uji lapangan dulu sebelum dilakukan pendaftaran Pak. Jadi itu jasa kami yang mungkin seandainya ada yang butuh bisa kontak kami Pak. Pak, dalam proses perizinan jika saya seorang produsen gitu ya, apa yang seorang produsen itu diperlukan begitu Pak untuk ingin mendapatkan perizinan, bisa Bapak ceritakan? Ya, jadi gini Pak, untuk perizinan pupuk maupun pestisida saya menyebutkan ada dua jenis persyaratan, syarat teknis dan syarat non teknis. Syarat non teknis itu seperti legalitas perusahaan, itu bisa berbentuk CV atau PT. Asal jangan perorangan Pak ya. Jadi yang berbadan hukum dari notaris. Itu ada NPWP-nya, ada NIB. NIB pun ini yang harus berbasis risiko. Yang sekarang itu kalau nggak salah NIB 2021 lah. Dan KBL pun sudah berbeda dengan yang dulu. Itu juga bisa browsing di Google, KBLI yang berbasis risiko. Itu untuk persyaratan non teknis. Untuk persyaratan teknis itu untuk pupuk harus melalui uji mutu dan uji efektivitas. Uji mutu pun itu juga ada standarnya untuk pupuk organik cair, organik padat, hayati tunggal,
hayati majemuk atau pupuk anorganik itu ada standarnya di Kementan. Sebetulnya untuk para pelaku usaha itu sudah bisa cruising Pak. Lalu untuk uji efektivitas itu juga ada syaratnya. Jadi semua syarat itu ada di Permentan. Sekarang masalahnya perusahaan mau baca enggak? Nah, itu dia Pak ya kan. Iya, Nah, seperti itu. udah baca pun belum tentu paham. Ya kan Pak, makanya kami hadir membantu perusahaan biar tidak pusing, tidak ribet. Kami hadir untuk membantu. Membantu ya. Iya, Syarat lain Pak yang harus dipunyai oleh produsen begitu ya, ketika dia akan melakukan pengujian, apakah misalnya produknya itu harus dia sudah uji sendiri atau kemudian nanti dari pihak Bapak yang akan melakukan pengujian atau nanti pihak pemerintah yang ketiga yang melakukan pengujian itu Pak. Oke Pak, paham Pak. Jadi semua pengujian baik uji mutu maupun uji efektivitas dilakukan oleh lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh Kementan. Jadi saya memang membantu untuk mengantarkan sampel atau apapun ke lembaga yang bersangkutan. Jadi bukan saya yang melakukan pengujian, tapi lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh Kementan. Itu ada di Kementan juga, ada di Google juga. Jadi memang untuk pendaftaran pupuk maupun pestisida, semua pengujian dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementan, Pak. Pak, sebenarnya supaya sahabat Sinar Tani tahu nih sebenarnya prosedurnya perjalanannya seperti apa sih Pak untuk suatu produk pupuk atau pestisida bisa mendapatkan izin edar itu, prosedurnya seperti apa Pak? Kadang-kadang ada orang yang pengen cepat gitu, ada yang juga ya sabar menunggu kan. Kita harus tahu prosesnya gitu supaya si produsen itu ngerti lah gitu ya. Betul. Tahu bahwa produk saya sekarang perjalanannya sudah di mana sih gitu. Gitu. Jadi gini Pak Yuli, untuk pendaftaran pupuk itu jauh lebih mudah dan lebih cepat dibanding pestisida. Oh iya. Karena untuk pendaftaran izin edar pupuk itu hanya melakukan uji mutu dan uji efektivitas. Notabene dua pengujian ini harus lolos Kementan Pak. Jadi misalnya untuk pendaftaran izin edar pupuk, kita mengajukan permohonan pengantar uji mutu dan efektivitas ke PVT melalui OSS tadi. Nanti setelah itu turun, baru pupuk akan disegel, setelah itu baru diuji mutu, setelah lolos baru diuji efektivitas. Nah, uji efektivitas pun ini Pak memang ada waktunya Pak. Jadi tidak semata-mata uji efektivitas dilakukan. Jadi kita harus melihat tanamannya Pak. Kalau dulu sih mungkin bisa ke tanaman yang di bawah 2,5 bulan. Seperti caisim, pokco itu cuma 1 bulan, itu sekarang sudah tidak boleh dilakukan. Jadi sekarang umur tanaman minimal itu 2,5 bulan. Makanya kami lebih sering menguji pupuk ke tanaman kalau itu tidak bawang merah. Kadang-kadang kita ke jagung manis Pak. Jadi usia bawang merah 60 hari sudah panen, usia jagung manis 70 hari sudah panen. Itu baru usia tanaman nih Pak, ya kan? Tapi kan itu belum olah tanah, ya kan Pak? Belum nanti setelah pasca panen bikin laporan. Sedangkan tugas utama seorang dosen kan mengajar Pak. Tidak semata-mata bikin laporan menguji efektivitas gitu kan Pak, ya kan? Oke, nanti tanda tangan dekan. Ya kalau dekannya ada di tempat, kalau sedang tidak di tempat bagaimana. Jadi hal ini yang perlu perusahaan atau pengusaha tahu ya. Jadi ketika ada sebuah perusahaan atau seorang pengusaha, Pak saya pengen ngurus izin edar 3 bulan beres bisa nggak? Oh, saya angkat tangan Pak, ya. Maksain itu Pak. Pengujiannya aja udah 2,5 bulan ya. Betul, saya angkat tangan Pak, makanya jadi silakan urus sendiri daripada saya nanti apa ya? Saya harus menjaga nama baik saya. Saya 19 tahun loh Pak, ya kan itu bukan umur yang pendek Pak ya, 19 tahun gitu kan. Jadi saya selalu menjaga nama saya Pak. Karena kata pepatah, karena nilai setitik rusak susu sebelangkah ya kan. Saya selalu menjaga nama saya Pak. Saya juga menjaga nama
lembaga uji. Jadi nggak mungkin pengujian dilakukan lebih cepat dibanding sesuai keinginan perusahaan. Ya. Pak, tadi Bapak bicara soal pengujian pupuk kalau lebih sederhana lah, karena kan tinggal bagaimana pengolahan lahannya, kemudian diterapkan di tanamannya, kemudian selesai hasilnya seperti apa kan kelihatan gitu ya. Nah kalau pestisida sendiri gimana? Sepertinya agak lebih rumit ya Pak? Ya kalau pestisida memang lebih rumit Pak. Jadi begini Pak Juli, di pestisida itu ada namanya izin percobaan. Jadi sebelum kita melakukan percobaan baik uji mutu, toksisitas, efikasi, itu harus ada izin percobaan. Izin percobaan ini ada sidang pakarnya, rapat pakar. Itu dilakukan oleh PSP, biasanya sebulan sekali. Kita ngomong lancar nih, lolos izin percobaan, dapat SK izin percobaan. Lalu dilakukan pengujian, uji mutu, toksisitas, efikasi, residu dan lain-lain. Aman, lolos, semua sudah diupload oleh lab yang bersangkutan. Nanti setelah itu kita baru masuk ke izin tetap. Itu pun ada periodenya Pak. Periode 1 ditutup di Januari, periode 2 ditutup di bulan April, periode 3 ditutup di bulan Juli, periode 4 ditutup bulan Oktober. Ketika kita melewati salah satu periode ini, masuk ke periode selanjutnya. Nah, dari izin tetap ini Pak, nanti ada sidang pakar lagi izin tetap. Nanti setelah itu ada lagi sidang pleno izin tetap. Nanti setelah itu baru SK naik. Oh, jadi lebih rumit ya, lebih rumit ya. Pak, kalau seorang produsen untuk mendaftar nanti yang mengajukan itu langsung produsen apa orang produsen itu hanya sebatas konsultasi nanti mereka mengajukan sendiri ke pemerintah ke biasanya kami bantu Pak. Jadi dibantu. Setelah mereka konsultasi dengan kami, ketahuan jenis pupuknya apa, pestisidanya apa, mau didaftarkan ke tanaman apa, kami bantu Pak. Jadi kita membantu semua dari mungkin membuat formulirnya, nanti mungkin uji mutu, disegel, itu nanti kita bantu semua sampai izin dapat. Sampai didapatkan ya. Betul. Pak, kalau tadi pengujian di lahan siapa Pak? Di lahan produsen apa lahan yang ditetapkan pemerintah misalnya? Di lahan penguji. Oh. Iya. Misalnya ada lab pengujiannya misalnya dengan kampus mana? Itu di lahan kampus itu atau di lahan produsen itu punya lahan kampus Pak? Oh, lahan kampusnya sini. Jadi kebetulan saya bekerja sama dengan Unpad, dengan Unibra, dengan Udayana, dengan Unsud dan dengan Unila. Jadi saya punya 5 rekanan lab untuk melakukan uji efektivitas Pak. Berarti kalau produsennya dekat Unila lebih baik ke Unila di Lampung betul. Gitu. Jadi kalau dekat customer itu dari Sumatera misalnya nih, saya kasih ke Lampung. Lampung aja. Jadi saya sesuaikan biasanya dengan posisi perusahaan Pak. Seperti itu ya, supaya tidak ngerepotin juga sih Pak. Ya makanya itu Pak, masa orang Sumatera ujinya ke Bali ya malah jalan-jalan Pak. Biasanya pengujian itu berapa itu Pak? Apa ditetapkan luas lahannya, terus atau berapa banyak produknya? Ada Pak, jadi untuk uji efektivitas itu di Permentan ada luas lahannya. Itu mungkin kalau nggak salah sekitar 1000 meter persegi. Yang penting Pak itu di statistiknya. Jadi P-1 kali U-1 lebih besar atau sama dengan 15. P itu perlakuan, U itu ulangan. Jadi tidak semata-mata kita nguji efektivitas ke tanaman tertentu oleh orang awam atau oleh petani yang tidak tahu cara ulangannya berapa banyak, perlakuannya bagaimana. Jadi semua sudah ada di Permentan sih Pak sebetulnya Pak. Berarti itu yang mengatur nanti pas pengujian itu langsung diserahkan oleh kampusnya ya untuk melakukan pengujiannya. Betul, nanti kemudian didapatkan hasilnya seperti apa, baru di-upload, didaftarkan ditindaklanjuti ya. Jadi memang berarti kampusnya yang punya lahan ya. Iya, kalau kampus pertanian pasti punya lahan. Punya lahan, pertanian pasti punya lahan. Jadi memang lab yang ditunjuk oleh PSP itu pasti punya lahan dan sudah berarti terakreditasi ya. Jadi sudah memang ada koneksi juga koneksi ya dengan pemerintah. Misalnya dengan kalau di sini Ditjen
prasarana dan sarana PSP, pertanian ya, seperti itu. Oh. Berarti kalau sudah dapat nanti laporan kemudian baru di Di-upload ya untuk mendapatkan izin edar, Pak. Pak, kalau kemudian pas diuji gitu ya, tahu-tahu kan mungkin ada kasus juga ya Pak, diuji tidak lolos gitu. Itu ada yang dari pihak konsultan, dari pihak Bapak itu melakukan apa ke produsen itu? Jadi begini Pak, untuk uji efektivitas itu kan biasanya dilakukan setelah hasil uji mutu lolos permintaan. Jadi bottleneck-nya itu di uji mutu. Oh, di mutu dulu ya. Kalau uji mutu sudah lolos permintaan baru diuji efektivitas. Tapi kalau ternyata dilakukan paralel Pak, lah kalau nanti uji mutu nggak lolos, sayang ya. Buang waktu, buang duit, ya kan Pak. Seperti itu. Uji mutu apa aja tuh Pak biasanya yang diuji? Tergantung pupuknya. Oh, tergantung pupuknya. Iya. Jadi kalau misalnya pupuk organik nih, gitu ya biasanya si organik. Terus nanti ada kandungan NPK. Organik cair dengan organik padat pun beda lagi Pak. Ya kan nanti ada N-organik, ada CN ratio untuk pupuk yang padat. Nah untuk yang anorganik beda lagi. Misalnya yang dimasukin NPK cair, ya itu yang diuji. Tidak perlu menguji unsur mikro. Jadi misalnya kita bikin kopi, susu, ya yang diuji ya kopinya, susunya, sama gulanya. Nggak usah nguji sirupnya. Ya. Pengujian mutunya itu di pemerintah apa di perguruan tinggi Pak? Di perguruan tinggi. Oh, di perguruan tinggi yang sudah kerjasama itu ya. Jadi nanti setelah uji mutu baru kemudian selesai baru kemudian lanjut ke efektivitas anggaplah di lahannya ya. Pertama di labnya dulu, kemudian baru di lahan. Karena kita gambling Pak. Kalau kita nguji efektivitas tanpa melakukan uji mutu dulu, begitu uji mutu nggak lolos, wah, ini berarti pupuk kamu jelek dong. Nah mungkin bisa lolos kan, nah itu Pak. Jadi tanda tanya Pak nanti ya. Iya makanya. Berarti pihak konsultan itu mengawal ya, dikawal terus sampai kemudian masuk ke sini ya, sampai kemudian keluar. Betul. Gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang rata-rata berapa lama tuh Pak kalau gitu? Kalau untuk izin pupuk sekitar 7 bulanan Pak. 7 bulan 8 bulan ya. Tadi kan usia tanaman kan 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Kalau pestisida sih mungkin bisa sampai minimal 1,5 tahun. Oh, ya cukup lama, terlalu banyak ya, banyak komponen yang harus dilakukan, dilalui seperti itu. Pak, ada hal lagi, kalau kan sekarang saya dengar Bapak juga bantu SNI pupuk ya Pak ya. SNI pupuk apa aja Pak? Yang apakah kalau organik kan macam-macam ya, beragam sekali ya Pak. Jadi begini Pak Yuri, hanya ada 7 pupuk yang wajib SNI. Itu urea, ZA, KCL, NPK padat. Ini meliputin granul maupun remah atau tepung, fosfat alam, SP18 dan TSP46. Hanya 7 pupuk ini yang wajib SNI. Dan selama ini setahu saya Pak, kalau urea itu hanya BUMN. Oh iya betul. Ya, tidak ada urea yang dibikin lokal oleh perusahaan lokal selain BUMN. ZA sama. KCL pasti import. Iya, KCL. Tidak ada KCL Indonesia, nggak ada. Ya kan Pak, pasti import. Ya Jordan dan lain-lain, Rusia seperti itu Pak. Paling di NPK padat. Karena pupuk NPK ini unsurnya bisa diambil dari urea tadi, bisa dari ZA tadi, karena dia lokalan Pak. Jadi dimungkinkan diproduksi di lokal NPK padat nih. Walaupun ada yang import juga. Lalu fosfat alam itu juga mungkin ada lokalan karena banyak gunung fosfat di Indonesia Pak. SP dan TSP ya sama lah Pak. Jadi kalau ada perusahaan lokal mau daftarin urea dan ZA, kalau dia bukan import, impossible. Dan KCL ya Pak, itu kalau ada mau import impossible ya. Berarti dipertanyakan juga ya Pak. Makanya saya nanya mengurus apa SNI urea. Bapak ambil dari mana? Kalau udah bikin jangan-jangan
ya pupuk yang pemerintah subsidi lari ke Ya, sana jadi juga cuma tuh pengen dapat capnya aja Pak. Ya itu tadi Pak. Jadi kadang-kadang kalau SNI sih maaf tidak bisa dibodohin Pak. Iya. Ketika produk itu udah ber-SNI karena LS Pro yang bersangkutan akan datang ke Lokasi ke lokasi, pabriknya. ya. Dia akan meninjau, akan menyegel produk pupuk, nanti akan diuji mutu. Kalau produk yang sudah ber-SNI biasanya sudah jaminan mutu lah. Ya. Kalau yang jadi persoalan memang kan pupuk organik, SNI-nya juga Ya. belum ada, jadi akhirnya kemudian ya banyak lah tumbuh di daerah-daerah. Karena memang lebih murah bikin pupuk Lebih organik. murah Jadi organik. gini Pak Yuli, kalau saya bisa membantu menjelaskan, SNI pupuk organik itu sebetulnya sudah ada, tapi LS Pro-nya belum ada. Jadi SNI itu hanya cara pengujiannya. Jadi cara pengujian uji mutu pupuk organik padat itu sudah ada SNI-nya. Cara Bukan berarti pengujiannya. harus ngurus SPPT SNI. Jadi ada dua SNI Pak, ada SPPT SNI untuk pupuk yang tadi saya sebut 7 itu tadi, sama SNI organik yang padat ini. Ini hanya pengujiannya doang Pak. Pengujiannya Ya, ini seperti dengan SNI DAP, MKP, KNO3, Kiserit dan lain-lain. Hanya pengujiannya yang menggunakan metode SNI. Proses pengujiannya sudah di SNI, Ya, betul. gitu. Tapi produknya LS Pro-nya belum ada. LS Pro itu lembaga sertifikasi Iya, sertifikat produk ya. Belum ada ya? Belum ada. Kenapa belum ada, Pak? Ya, belum tahu Pak. Karena mungkin penjualan organik lebih bebas kayak. Iya sih, mungkin aja. Lebih banyak Jadi lebih kayak- Pak, ya. Oke. Kalau kan ada produk ya, berarti kan kalau sudah izin edar, apakah ada proses sertifikasi lebih lanjut, Pak? Apa bebas gitu? Biasa kan suatu produk sudah dapat izin edar. Oke. Apakah ada izin edar udah termasuk sertifikasi gitu, Pak? Atau Beda, gimana? Pak. Oh, beda ya? Ya, jadi sebetulnya kalau kita sudah mendapatkan izin edar atau nomor Deptan atau nomor RI itu sudah bisa berhak menjual. Itu namanya izin edar. izin Pak. edar, Ya. betul. Tapi ketika kita akan ikut proyek atau tender, biasanya diminta sertifikasi organik. Oh, Itu beda lagi beda lembaganya, lagi, Pak. Ya, kita juga bisa bantu. Diminta juga TKDN, tingkat kandungan dalam Tingkat negeri. kandungan dalam Ya, negeri. beda lagi, lembaganya beda lagi. Seperti Surveyor Indonesia. supaya. Nanti ada juga harus ikut e-katalog. Oh iya, Ya, katalog. jadi memang untuk ikut proyek atau tender memang lebih banyak persyaratan yang harus disiapkan. Oke, jadi memang ada lagi proses lebih lanjut ya. Iya. Dan itu bisa Pak Saya Hari bantu, kami dibantu. bantu, ya. Gitu. Biasa kalau SNI ke B mana Pak? LS Pro kami Pak. LS Pro ya, Ya. ada LS Pro-nya ya. Ya, kita pun LS Pro kerjasama dengan tiap provinsi. Tiap provinsi ada Pak LS Pro. Ada rekanan kami Pak. Sehingga apabila perusahaan tersebut dari provinsi Jawa Tengah ya kita dengan LS Pro LS Pro Jawa Tengah. Jawa Timur dengan LS Pro Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, banyak ya Pak kalau LS Ya. Pro ya. Oke. Pak Hari ini kita sudah cukup panjang lebar bicara untuk soal proses perizinan gitu ya gitu. Sebelum saya tutup ada kalimat penutup dari Pak Hari, nanti bisa disebutkan sekalian Pak nomor WA-nya, nomor teleponnya. Kalau nanti sahabat Sinar Tani pengen tahu konsultasi kan bisa Pak ya. Karena mungkin ya awal-awalnya kan nggak bisa langsung, mungkin yang dari jauh kan di sahabat Sinar Tani terus terang Pak di seluruh Indonesia. Betul, karena kalau kita ngadain acara online gitu webinar ya dari Aceh sampai Maluku pun ada gitu. Nanti Pak Hari bisa kasih closing statement dan pesan-pesan apa gitu, termasuk nomor WA-nya Pak. Terima kasih Pak Yuli. Jadi pengurusan izin pupuk dan pestisida itu mudah, asal tahu caranya. Ya kan? Seperti kita mau nyupir itu mudah, asal kita mau belajar. Sekarang pertanyaannya, belajarnya otodidak atau kursus? Dan saya yakin pasti lebih cepat dan lebih capable kalau kita kursus. Demikian pula dengan ngurus izin edar pupuk maupun pestisida Pak. Otodidak bisa, silakan. Tapi mungkin pasti akan lebih lama. Dan pasti akan terbentur kanan kiri dan lain sebagainya Pak. Makanya
Saya di sini di Sinar Tani membantu perusahaan yang akan mengurus izin edar pupuk maupun pestisida. Silakan kontak saya di nomor 0859 4749 3139. Itu WhatsApp saya Hari Purhandoyo. Insya Allah kami akan membantu sekuat tenaga supaya Bapak atau Ibu bisa mendapatkan izin edar pupuk maupun pestisida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hari Purhandoyo. Alhamdulillah kita sudah dapat penjelasan cukup panjang mengenai bagaimana proses perizinan pupuk dan pestisida. Dan tadi telah hadir, kita sudah banyak bincang-bincang dengan Pak Hari Purhandoyo. Ya, bagi sahabat Sinar Tani, produsen maupun petani atau gapoktan atau siapa saja yang ingin berkonsultasi, ingin tanya-tanya, tadi sudah disampaikan WA-nya sama Pak Hari. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.